Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas pendidikan Raffi Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia pada bulan Juni tahun 1723. Dia wafat pada tahun 1790. Pada saat berusia 14 tahun, Adam Smith masuk ke Universitas Glasgow untuk belajar ilmu filsafat. Tidak berhenti di situ, Adam Smith juga mempelajari matematika dan ekonomi politik. Kemudian, Adam Smith mendapatkan beasiswa ke Oxford University. Di sana, dia belajar sastra Yunani, Latin klasik, sastra Inggris, Perancis, seni, dan sastra filsafat. Setelah lulus, Adam Smith menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow pada tahun 1751 sampai 1763. Karya besar pertama Adam Smith adalah Theory of Moral Sentiment yang diterbitkan pada tahun 1759 dan menjadikannya pemikir Skotlandia yang sangat berpengaruh pada saat itu. Selanjutnya ada karya buku Adam Smith yang paling terkenal, yaitu Wealth of Nations. Dari karya tersebut muncul teori-teori Adam Smith yang berpengaruh hingga sekarang ini. Adam Smith dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dari Skotlandia oleh para ekonom. Sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, gagasannya tidak hanya memengaruhi nama besar ilmu ekonomi, tetapi juga membantu menggerakkan revolusi industri dan gelombang pertama globalisasi. Perhatian terhadap diri. Perhatian utama dari struktur filsafat ekonomi Adam Smith adalah menganalisis motivasi pelaku ekonomi untuk berproduksi dan mempertukarkan barang. Selanjutnya, Adam Smith menegaskan bahwa perhatian terhadap diri atau cinta diri merupakan faktor motivasi yang lebih kuat ketimbang kedermawanan dalam hal produksi dan pertukaran komoditas. Mekanisme pasar bebas. Adam Smith menghendaki agar pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian menjadi tidak efisien dan tidak seimbang. Oleh karena itu, harga yang terjadi di pasar ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran. Harga yang terjadi di pasar menjadi petunjuk bagi pelaku pasar. Sementara itu, harga natural suatu barang adalah harga keseimbangan jangka panjang yang memadukan biaya produksi dengan keuntungan normal. Jika harga pasar lebih tinggi daripada harga natural, maka akan mendatangkan keuntungan bagi produsen barang tersebut. Keuntungan tambahan atau keuntungan di atas normal merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi, yaitu produsen dan juga konsumen. Produsen yang tertarik dengan keuntungan besar akan memproduksi barang tersebut, sedangkan konsumen yang tertekan harga yang tinggi akan beralih ke barang lain atau barang substitusi yang lebih murah. Sinyal dari konsumen akan mendorong bagi produsen lain untuk memproduksi barang substitusi sampai pada tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan normal.
Sementara itu, sumber daya akan dialihkan dari produksi barang yang harga pasarnya di bawah harga normal. Artinya, jika mekanisme pasar tidak dicampuri, maka akan mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa adanya intervensi dari luar. Struktur filsafat ekonomi yang seperti itulah yang beliau yakini bisa meningkatkan kekayaan negara. Pembagian teori nilai menurut Adam Smith. Teori nilai menurut Adam Smith terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai guna atau value in use, dan yang kedua, nilai tukar atau value in exchange. Nilai guna apabila barang tersebut mampu memenuhi kebutuhan pemiliknya secara langsung. Nilai guna terdiri dari nilai guna subjektif, di mana barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara pribadi. Seperti contohnya kacamata. Kacamata hanya dibutuhkan oleh perorangan yang benar-benar membutuhkannya. Kemudian ada nilai guna objektif, di mana barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Seperti contohnya air. Air memiliki nilai guna yang tinggi karena air merupakan sumber kehidupan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang. Menurut Smith, dalam menghasilkan suatu barang tidak bisa diukur dari jam atau hari kerja saja, karena setiap orang memiliki keterampilan yang tidak sama. Oleh sebab itu, Smith menggunakan harga labor untuk menentukan upah. Misal, jika dalam waktu 2 jam seseorang bisa membuat sebuah sepatu dan dalam waktu yang sama bisa membuat sandal 2 buah, maka harga sepatu harus 2 kali lipat harga sandal. Harga seperti itu disebut sebagai harga alami atau natural price. Nilai tukar terdiri dari nilai tukar subjektif diberikan seseorang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain. Seperti contoh, bagi seseorang nilai tukar sebuah lukisan lebih tinggi dari nilai tukar sebuah mobil baru, tetapi tidak demikian dengan orang lain. Yang kedua yaitu nilai tukar objektif, di mana kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain. Seperti contohnya berlian. Semua orang mengakui bahwa berlian memiliki nilai tukar yang tinggi. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang memiliki nilai guna tinggi terkadang tidak memiliki nilai tukar atau tidak bisa ditukarkan dengan barang lain. Teori pembagian kerja menurut Adam Smith. Pembagian kerja atau division of labor merupakan awal permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih berkonsentrasi mengerjakan salah satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat. Menurut analisis Adam Smith, pertumbuhan ekonomi mengandung 2 elemen utama, yaitu peran tenaga kerja dan peran modal atau kapital. Adam Smith merupakan orang pertama yang menyatakan secara verbal mengenai fungsi produksi yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi, jika kita ingin meningkatkan output atau GDP, maka penggunaan tenaga kerja dan modal harus ditingkatkan, karena pertumbuhan ekonomi diawali dengan pentingnya peranan tenaga kerja dalam menghasilkan pendapatan. Dalam karyanya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith menguraikan pentingnya pembagian kerja dengan memberikan contoh pabrik peniti di Inggris pada abad ke-18. Jika peniti dibuat dengan tangan, maka setiap orang dapat membuat hanya 1 buah peniti per hari. Sedangkan jika peniti diproduksi di pabrik, maka akan dibagi di antara tenaga kerja spesialis. Satu pabrik yang terdiri dari 10 tenaga kerja dapat memproduksi 48.000 peniti per hari dengan membagi tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Menurut Adam Smith, pembagian kerja menyebabkan beberapa kemajuan. Yang pertama, pembagian kerja menyebabkan meningkatnya kerajinan pada setiap pekerja tertentu. Yang kedua, pembagian kerja juga menyebabkan penghematan waktu.
Yang ketiga, pembagian kerja mendorong dan menimbulkan penemuan mesin baru yang mempermudah dan menghemat tenaga kerja. Teori akumulasi kapital. Menurut Adam Smith, kapital berperan penting dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith juga menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara pembagian kerja dengan pertumbuhan modal atau kapital. Adam Smith hidup pada masa di mana masyarakat masih mengandalkan rasio atau disebut dengan the age of reason, yaitu masa antara awal 1600-an hingga akhir 1700-an. Pada masa ini, rasio memasuki semua pemikiran ilmiah. Salah satunya yaitu pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith. Smith melihat dan meyakini bahwa ada keteraturan di alam raya ini. Keteraturan inilah yang mewarnai karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Keteraturan alam di sini diterjemahkan sebagai ungkapan equilibrium, yaitu apapun yang terjadi, cepat atau lambat, kekuatan permintaan dan penawaran akan menghasilkan keseimbangan. Dengan dasar pemikiran ini, perhatian Smith ditujukan pada penjelasan tentang kekuatan-kekuatan pasar yang menghasilkan keseimbangan. Kekuatan pokok di dalam pasar mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen yang merupakan motif laba atau profit, yang bekerja sebagai invisible hand. Invisible hand di sini berarti tanpa adanya campur tangan pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Inti dari The Wealth of Nations adalah pertumbuhan pendapatan nasional menuju keseimbangan. Adam Smith dan para pengikutnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu spesialis tenaga kerja. Yang kedua yaitu penggunaan modal dalam produksi. Yang ketiga, pembentukan modal dari kelebihan produksi. Yang keempat, dalam suasana persaingan bebas. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith. Pengaruh pandangan Adam Smith sangat luas. Hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Smith. Penghargaan yang tinggi terhadap Smith ialah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi berupa sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang diciptakan oleh Smith adalah sederhana yang sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian sumber daya secara optimum dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, dengan bukti tersebut, kekuatan mekanisme pasar jauh lebih unggul dibandingkan sistem ekonomi kemasyarakatan lainnya. Semua itu tidak lepas dari jasa seorang pemikir ekonomi Adam Smith. Relevansi pemikiran dan teori ekonomi Adam Smith terhadap perekonomian saat ini. 1. Perlu adanya spesialisasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. 2. Penggunaan modal dalam proses produksi. 3. Pemikiran tentang pembentukan modal dari kelebihan produksi. 4. Analisis ekonomi yang sistematis dan terstruktur. 5. Pemikiran tentang peran minimal pemerintah dalam mengatur perekonomian negara. 6. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh adanya akumulasi modal atau investasi. Sekian video